Oke, siap. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan nama saya Yoga Permana, eh, Teknik Informatika dari Universitas Cyber Asia. Oke, kemudian perkenalkan nama saya Dimas Andrea dari jurusan Teknik Informatika Universitas Siber Asia. Kemudian ada teman saya. Baik, nama saya Genta Ananda Raffi. Oke, Universitas Siber Asia, jurusan Informatika. Tugas kami yaitu web programming yang kedua tentang website yang interaktif. Langsung saja dimulai dari kawan saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dari website yang kami buat, yaitu tentang online online learning mengenai eh, mengenai pemrograman khususnya. Di sini kami membuat dengan websitenya Ngopi Code. Di sini kami memberikan beberapa fitur, salah satunya fitur atau page, salah satunya beberapa ada home, tutorial, dan buku. Home ini berisikan mengenai apa aja sih yang bisa kita pelajari di sini. Kemudian apa aja sih yang baru dari materi yang terpublish. Kemudian apa aja sih video yang kita rekomendasikan untuk kita pelajari gitu. Selanjutnya ada juga newsletter di mana kita mau apa ya ingin berlangganan info atau tips dari coding via email gitu. Kemudian di sini ada page tutorial. Tutorial ini eh, tutorial yang paling populer. Kemudian semua semua tutorial di sini tersediakan semua pasti tutorial yang nanti akan terpublish. Namun di sini kita menggunakan dummy data saja eh, agar terlihat lebih banyak aja gitu dari tutorial tersebut. Kemudian di sini ada buku. Page buku ini eh, mungkin lebih ke ebook ya, berupa PDF gitu. Di sini apa ya? Di sini sama aja, datanya masih masih dummy, belum belum menggunakan data-data yang secara spesifik. Eh, di di website ini kami menggunakan framework CSS, yaitu salah satunya Bootstrap, agar pengerjaan dalam pembuatan website itu lebih cepat. Eh, Baiklah, untuk dari persyaratan dari soal tersebut, eh, di antaranya ada paragraf, image, heading, text formatting, link, image, video, audio, dan lain-lain. Selebihnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas dan Mas Ginta. Eh, Selebihnya kepadanya saya persilahkan. oke. Kemudian dari saya ya, yang tadi Mas Yoga udah nyampein. Dari saya itu akan menjelaskan mengenai kriteria-kriteria dari soalnya. Oke, yang pertama kriteria dari soal itu berisi apa namanya styling paragraf, di mana pada website kami juga menggunakan styling paragraf. Ini ada juga di sini ada yang dari temukan tutorial section kategori. Yang pertama di apa namanya header ada, terus di section update dan masing-masing section itu ada ya. Dan untuk shortcode-nya ini kita lihat dari index. Untuk teks paragrafnya juga ada semua ya di sini. Oke.
Ini untuk teks paragraf stylingnya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya image. Untuk image kita gunain oke. Oke, untuk image-nya kita gunain dari link eksternal ya. Nggak ada ditaruh di aset kita dari eksternal untuk mempersingkat atau memperpendek ukuran dari folder kami. Kemudian selanjutnya ada yang namanya heading, berisikan heading. Di sini juga menggunakan heading semua ya, banyak. Dari yang namanya apanya? Header-nya ada yang namanya heading, copy kode. Semuanya juga menggunakan heading dari source code-nya. Ada juga kita gunain H2, H4. Setelah itu dari text formatting kita juga gunain digunain di sini ya, di tulisan codingnya kita diubah dengan garis jadi miring gitu, styling miring atau berupa italic. Oke, selanjutnya setelah itu ada link juga. Untuk linknya kita gunain link yang internal aja ya, ini dari home, tutorial, dan buku. Oke. Oke, untuk selanjutnya dari table, list, form, video, dan audio itu akan disampaikan sama Mas Genta ya. Oke. Untuk table, list, sama sisa-sisanya kita pakai di home juga ada list. Yang pertama di navbar. Navbar itu kita pakai link list juga. Lalu ada di tutorial. Di tutorial kita juga pakai berapa list sama berapa image juga. Kita formnya kita pakai di newsletter di home. Formnya ini masih belum terintegrasi dengan database itu karena kita masih sifatnya masih statik. Jadi kita ngebuat seadanya pakai form. Tuh. Lalu ada video. Video itu kita tempel ada di home. Di sini kita videonya pakai video YouTube gitu. Dari rekomendasi video most popular tutorial. Untuk codingan CSS JavaScript seperti yang dibilang rekan saya, kita beberapa pakai custom sama Bootstrap, kebanyakan kita diambil dari situ untuk segi CSS. Dan yang Bootstrap kita cuman kopas aja dari dokumentasinya si Bootstrap, kita copy paste ke halaman web kita, codingan kita. Beberapa yang dipakai buat dari Bootstrap yaitu kayak dari sini Jumbotron atau Hero.
lalu ada card, terus beberapa hal lainnya. Newsletter juga semuanya pakai itu terus. Jadi dari customnya kita ada juga dari footer, index, dan lain-lain. Lalu untuk JavaScript kita juga sama pakai Bootstrap juga, dia ada di bawah. Dia fungsinya buat underline itu buat ke ini apa namanya yang responsifnya ya benar, responsifnya. Kalau di inspect sekiranya kita pakai mobile, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini resolusinya 3575 sampai 812. Di iPhone menggunakan Safari. Bisa juga buat yang lainnya kayak Galaxy, iPad, dan lain-lain. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya silakan rekan saya. Oke, Bang Genta. Sama Bang Yoga gimana? Ya Mungkin mungkin itu ya. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Kami di sini mengerjakan dibagi per masing-masing page. Saya mengerjakan home, Mas Genta mengerjakan book, untuk Mas Dimas mengerjakan yang tutorial. Selebihnya seperti itu. mungkin itu saja penjelasan singkat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.